Baru ada 35 mahasiswa. Kedengaran nggak suara Ibu? Dengar Ibu. Terusan keluar masuk internetnya di kantor. Kelihatan nggak sudah? Di sini berisik ya. Lihat Ibu, share screen. Bentar, saya pindah dulu. Kan aku mau ngajar. Yuk sana. Ini pindah di sini putus-putus sinyalnya. Maksud saya, dengan nge-share tentang isian Belum, kan kemarin ada yang nanya. Nah, iya, kalau memang itu sudah bisa diisi dengan boleh di-share. Ternyata aku bikin itu punya jenengan nggak bisa masuk. Yang BKD yang kemarin ya? Yang bisa jenengan, dikira share jenengan itu enggak, aku share karena Bu Pramita nanya. Betul. Bukan karena aku udah isi. Ya, tapi kalau lebih baik kan kalau udah ngisi. Ya, agak lah. Saya emang belum kepikiran. Ada dua kemungkinan, yang 14 atau itu. Tapi dua-duanya nggak bisa diisi. Kok nggak ada listriknya? Aduh, ketutup apa ini? Apa sih ini kok malah nutupin? Bentar, nih layarnya muter-muter. Put, Putri. Put, bentar, Put. Wabarakatuh. Kita masuk di awal semester ganjil ya, dengan mata kuliah KD2 ini sebenarnya sambungan dari KD1 ya. Kalau KD1 waktu itu kita 2 teori, 1 praktika, maka untuk semester ini KD2 itu 1 teori, 2 praktika. Ya. Coba terus ke bawah, lihat timnya. Ya. Jadi di sini untuk kelas RKI itu kita mulai perkuliahan ya. Semester ini 1 Agustus sampai 18 November itu kalender akademiknya ya. Untuk praktikumnya sendiri untuk kelas ini nanti tanggal 31 Oktober sampai 11 November itu 10 hari. Ya, karena 2 SKS ya. Kalau 1 SKS kan penghitungannya kalau sehari 9 jam, maka 5 hari ya. 1 SKS itu sekitar 45 jam
Ya, kalau 2 SKS 90 jam. Nah, jadi kita praktek nanti 2 minggu. Kemudian timnya untuk semester ini timnya untuk kelas A, B maupun kelas RKI hanya berlima. Ya, kalau yang semester kemarin kita timnya beda-beda tiap kelas. Tapi untuk semester ini sudah disepakati timnya sama untuk semua kelas. Ya, nah, ada Bu Titi, Bu Deswani, Bu Eviana, dan Ibu Putu berlima. Makanya Ibu kemarin minta dibagi 5 kelompok saja. Ya, oke lanjut. Ya, sebenarnya deskripsi mata kuliah ini sama dengan KD1. Ya, mata kuliah ini menguraikan tentang konsep kebutuhan dasar manusia. Ya, jadi tolong dibaca lagi apa itu manusia. Ya, jadi konsep manusia karena yang kita hadapi objek kita perawat adalah pasien. Pasien itu manusia. Ya, Anda ingat kembali manusia itu ya. Terdiri dari biopsikososial, spiritual, dan kultural. Nah, itu yang harus ada di konsep kepala saudara semua ya sebagai calon perawat. Kita yang hadapi manusia. Prosedur keperawatan dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia, ya kalau yang lalu kan ada prosedur oksigen, cairan, perawatan diri dan seterusnya ya. Nah, untuk semester ini nanti yang belum ada di semester kemarin. Ya, ada nutrisi, ada eliminasi fekal, urin, kemudian aman-nyaman nyeri, ya istirahat tidur, kemudian konsep seksual, konsep kembali ke konsep manusia ya, apa itu harga diri, memiliki dan dimiliki, dan juga aktualisasi diri sampai dengan kebutuhan spiritualnya kita kaitkan dengan bagaimana orang-orang yang menghadapi penyakit-penyakit yang terminal sampai dengan prakteknya nanti perawatan jenazah ya. Jadi jangan heran nanti kalau di rumah sakit kita tidak selalu menemukan pasien yang sembuh ya. Pada kondisi tertentu kita dihadapkan pada pasien yang meninggal. Nah, kalau pasien meninggal kita sebagai perawat harus ngapain ya. Oke. Kemudian proses pembelajaran ya dilakukan melalui metode pembelajaran aktif berpusat pada mahasiswa berupa diskusi dan penyusunan makalah, telaah jurnal serta presentasi hasil diskusi. Ya. Jadi karena kita menganut kurikulumnya ini ya yang berpusat kepada mahasiswa. Jadi mahasiswa itu harus aktif ya karena Anda nilainya nilai minimal di kita kan harus 3,25. B+. Ya. Nilainya yang harus dicapai B+. Ya. Pengalaman kemarin semester kemarin KD1 ya nilainya hancur lebur tuh. Ya. Nah, tadinya saya berharap semester ini sudah bisa luring ya. Sudah bisa luring, tapi kenyataannya COVID-nya naik lagi sehingga kita disarankan untuk daring untuk teorinya. Ya, kalau praktika tetap nanti diusahakan di kampus untuk prakteknya. Kemudian capaian mata kuliah, capaian pembelajaran lulusan, ya ada 4 apa 3 coba ke bawah nih. Mampu menerapkan prinsip etik, ya, perspektif hukum dan budaya dalam keperawatan, kemudian mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan perawatan berdasar proses keperawatan, mampu memberikan asuhan perawatan secara profesional, ya, pada tatanan laboratorium dan lapangan, serta mampu melaksanakan keterampilan komunikasi dalam asuhan perawatan dan informasi ilmiah. Anda kan sudah dibekali mata kuliah etik, ya. Sosiologi udah belum? Belum, semester ini ya. Ya, jadi bersamaan ya. Jadi sosiokultural. Nah, kulturalnya itu nanti sebagian di psikologi. Meskipun kalau Anda mau baca di buku Fundamental of Nursing juga sudah ada sebenarnya. Ya, kalau Anda mau baca buku-buku di Fundamental of Nursing itu sudah disinggung apa itu kultural ya. Cuma nanti dengan saudara belajar sosiologi atau
yang Bu Ola itu ya tentang kesehatannya ya, itu terkait dengan pemahaman tentang manusia itu sendiri tadi. Ya, jadi ada 4 CPL tadi ya, capaian pembelajaran lulusan untuk mata kuliah ini. Nah untuk mata kuliahnya sendiri sebenarnya kalau yang lalu kan ada 3 untuk KD1 ya, yang 212 sudah dicapai di mata kuliah KD1. Jadi di sini sebenarnya lebih ke menguasai prinsip prosedur keperawatan dalam memenuhi kebutuhan dasar pasien sesuai SPO. Ya. CPMK nomor 3. Terus ke bawah. Nah, ini ya. Turunan atau capaian pembelajaran lulusan pada mata Ibu maaf, Ibu maaf sebelumnya ini Ibu putus nyambung, putus-putus Ibu. Itulah internet di Iya. saya sudah minta dikasih. Saya sampaikan ke Pak Aceh. Ya. Pelajaran daring dari kampus ini internetnya. Ya. Kita sudah bicara sama manajemen, tapi tidak keputusan ini. Kalau memang di sini dari kemarin hilang timbul kayak tadi aja saya putus-putus ya. Iya Ibu masih putus-putus. Masih putus-putus nih saya apa ya? Meskipun putus-putus, coba tolong dibaca baik-baik apa yang akan dicapai kuliah ini. Ya. 10 sub ini akan diujikan secara OC itu ada 5. Ya. Isi tentunya pemberian makanan per oral maupun per sebenarnya subnya eliminasi itu untuk prosedurnya tentu akan berbeda ketika eliminasi fekal dan eliminasi urin. Ya, jadi nanti dosennya berbeda. Kalau Anda belajar tentang pemenuhan kebutuhan fekal, Anda belajar pencernaan, ya. Mau biologi pencernaan, ya. Tadinya saya pengen ada KD. Kemudian ujian. Ibu maaf banget. Maaf sekali lagi Ibu. Jaringan Ibu masih reconnecting, Ibu masih putus-putus.
Tadi baru sampai kalau kita belajar pemenuhan kebutuhan eliminasi fekal, Ibu. Masih putus-putus mulai dari itu. Tapi tulis atau saya jelas kalau coba kalau pakai HP ya sama enggak diri. Bentar ya, coba Ibu masuk pakai HP. Pengennya luring aja. Kan nggak sayang dari HP. Boleh Kedengeran diulang, nggak? Ibu? Nyalain kamera coba. Terdengar nggak suara Ibu? Sebentar, Ibu, yang device satu yang di HP masih belum join, Ibu, ke breakout room. Sebentar lagi dipindahin sama teman saya, Ibu. Recording in progress. Oke, kedengeran nggak? Terdengar, Ibu, terdengar. Tapi nggak nguing-nguing ya? Nguing-nguing, Ibu, tapi kalau bisa yang di laptopnya di mute aja, Ibu, komputernya, nanti nggak nyium-nyium lagi. Ini gimana caranya ya? Di mute volume laptopnya. Exit. Dengeran ya? Ya, Ibu, udah jelas. Oke, bentar. Oke ya. Sampai mana? Nanti yang dipraktekkan eliminasi fekal, kemudian nyeri terkait dengan kompres, kemudian yang terakhir yang spirit jenazah. Ya, jadi nanti yang dipraktekkan ya konsep saja. Oke ya. Ya, jadi karena hanya tinggal PMK tadi ya. Sub CPMK-nya tadi yang 10 dan kajiannya sama ya. Spesifik kebutuhan aman-nyaman nyeri. Ya, ada 10 konsepnya. Prosedurnya lihat ke bawah. Prosedur tadi sudah Ibu sampaikan oral dan memberikan makan melalui NGT, kemudian nah ini sebentar jangan lanjut ya. Kemarin kami baru ke kelas kalian yang mau ya menguji 12 mahasiswa hanya pasangan NGT. Tolong nanti ketika saya nggak mau lagi nanti menguji kali dari 12 mahasiswa hanya 2 yang lulus ya. Untuk semester ini sesuai dengan bahwa Anda harus ya untuk praktikum. Jadi nanti akan prosedur yang akan di OC ya. Jadi nanti melalui semua
Kalau kemarin kan ini. Nah, kalau besok saya akan siapkan waktu 2 hari ujian OSC. Ya. Oke, lanjut. Ini terkait eliminasi. Ya, ini masih gabung. Mana membantu eliminasi BAB BAK. Kemudian memberikan diapes popok, ya, memasang kateter dan kateter urin. Ya. Dan eliminasi, lanjut. Nah, yang istirahat sebenarnya ini juga lebih ke kita mempraktekkan bagaimana atau berdoa menjelang tidur dan lingkungan yang kondusif, ya. Mungkin saja ya kita lihat video. Prosedur kebutuhan rasa aman, nyaman, nyeri, latihan relaksasi, kemudian bagaimana melakukan pemeliharaan lingkungan pasien, kan kompres, ya, kompres itu petinju habis dipukulin dikasih kompres, tes dan sebagainya. Perawatan dalam memenuhi kebutuhan menjelang ajal dan akhir, ya, dukungan spiritual menjelang pasien dan keluarga, perawatan jenazah, ya. Jadi kita menghadapi pasien-pasien yang difas, kita harus bisa memfasilitasi terutama keluarga, ya, keluarga yang dan sebagainya. Ya, kemudian nanti kalau kita lakukan apa pada pasien itu, ya, dan juga yang sesuai, ya. Oke, strategi pembelajaran di pendekatan STL tadi, ya. Ini dosen akan mendorong dan untuk aktif mencari dan menemukan harus dikuasai. Adapun akan pada pengalaman belajar adalah kontekstual instruction, discovery learning, small group studi kasus, dan juga ujian praktik. Untuk memenuhi kondisi tersebut, kegiatan utama yaitu pembelajaran, ya. Terus ke bawah. Nah, rumah masing-masing secara daring untuk dan luring sesuai jadwal PBM oleh prodi. Perubahan jadwal oleh dosen melalui sipen kelas. Kita kan seperti ini daring, ya. Depan ada perubahan kebijakan. Tuh hilang lagi. Ibu hilang, jadi ibu harus baca di, ya. Pembelajaran dilakukan secara tim oleh dosen 5, ya. Conference, dan metode daring lainnya, serta penuh struktur, ya. Mungkin Anda sudah terbiasa dalam tetapkan itu ada teori, mana teori itu di dalamnya ada 10 menit untuk SKS, ya. Kita kan kebetulan teori ini 1 SKS. SKS itu artinya ada 50 tatap muka seperti ini, 50 menit, menit untuk belajar terstruktur, 60 menit untuk belajar diri, ya. Nah, meskipun di ini ada 100 menit, sebenarnya untuk tatap muka hanya 50, ya. Yang 50 menit bisa pakai untuk tugas kelas, ya, paham, ya? Tidak ada penambahan waktu pembelajaran bertepatan dengan kegiatan bersama Poltekkes. Dan diganti jamnya sesuai waktu bersama antara dosen dan mahasiswa. Nanti di tengah perjalanan misalnya ada yang sakit, tidak bisa ikut praktikum. Nah, jam
harus dilalui, ya. Tidak kegiatan harus terpenuhi jamnya. Nah, adalah handout atau dari dan referensi di RP. Nanti ada kisi-kisi soal KS, maka ya 40 soal dan untuk UAS 10 soal ya, karena hanya satu S. Penugasan dinilai oleh dosen yang memberikan penugasan. Nanti ada 5 kelompok, 5 makalah yang harus dilakukan. Komposisi nilai sesuai pada evaluasi ya. Belajar yang akan diperoleh mahasiswa, diskusi, menyusun makalah secara berkelompok, presentasi hasil diskusi kelompok, atau operasi berbagai macam platform bagi. Tulisannya kecil banget nih Ibu. Penugasan sebagai bagian dari pembelajaran struktur ya, tadi ingat ya. Yang namanya satu SKS itu tidak 50 menit, tapi ada 60 menit dan 60 menit mandiri. Dikerjakan baik kelompok, penugasan kelompok, pembuatan satu buah makalah tentang pemenuhan manusia dengan mengintegrasikan konsep manusia. Ingat ya, tetap konsep manusia. Jadi dari lagi apa itu manusia. Jadi nanti setiap Anda mengerjakan makalah, bahas nutrisi, membahas seterusnya tadi sampai perawatan jenazah, Anda jangan lupa yang dibahas adalah manusia. Ya, jadi manusianya nggak boleh lepas. Ya. Dikerjakan oleh mahasiswa harus didiskusikan bersama pembimbing kelompok dengan membawa format lembar konsultasi daring. Ya, kalau memang luring daring. Di lembar konsultasinya. Kelompok dipresentasikan di kelas, PowerPoint, ya. Jadi kelompok itu didengarkan bukan hanya tapi di seluruh kelas, ya, karena topik dari 5 kelompok. Pada setiap dosen juga mempunyai kewajiban untuk paparan sebagai klarifikasi sekaligus penguatan terhadap konsep atau materi yang dibahas di kelas. Mahasiswa terbagi 7 kelompok, ini masih salah. 5 kelompok ya, siapa? 5 kelompok. Topik penugasan serta kelompok terlampir. Waktu pelaksanaan pembelajaran teori KS tadi sudah Ibu jelaskan ya, terus ke bawah. Ya. Kita untuk minggu karena yang 2 minggu untuk UTS dan UAS. Nah, ini tadi yang P. Ya, jadi jelas ya, untuk P itu 50 menit tetap 60 menit terstruktur. Nanti Ibu ada penugasan di bawah ya. Jadi meskipun di jadwal diberikan oleh prodi itu 100 menit ya. Akan oleh dosen 50 menit saja mengerjakan tugas, atau kalau dosennya butuh menit juga tidak masalah. Paham ya? Hanya ada satu SKS teori ini. Dan teori tatap muka. Nah, untuk PBB ada 2 SKS. Maka penghitungannya 2 kali 107 kali 16 minggu adalah 9 jam dibagi sehari sekitar 9 jam. Mungkin kamu nongkrong di sini di 8 berapa kalau 9 jam? 9, 10, 11, 12, 1, jam 5 ya, sementara kampusnya PLP-nya 4,5 ya. Sisanya adalah mengerjakan aktif yang ada di ya. Nah,
Meskipun di jadwal tetap jam 8 sampai 18 ya, siapa? Karena ada jam istirahat. Si P-nya siapa? Oh, saya Ibu, maaf. Mau Ya. Ibu. Nah, ya, jadi untuk teori ya daftar harinya ya. Jadi tolong jangan bermasalah daftar hadir langsung dikirim ke saya dulu, langsung ke Adak ya. Dulu bener apa enggak? Kemudian untuk ya, jelas tertulis di sini jangan sampai 18 kan 12 sampai 13 itu tadi 9 jam itu kalau dihitung dari jam 17. Kan di 12.13 kan makanya di jadwal nanti hadir ya, tolong Sipen perhatikan jam 8 sampai 18. Karena 12 sampai 13-nya istirahat. Selama pelaksanaan praktikum baik daring ya, masing-masing pengampu materi ada pembimbing praktikum ya, misalnya kelompok itu tidak lagi ya. Tadi untuk membimbing maka paham ya Sipen ya, ya kelompok untuk makalah ya, maka dipresentasikan. Karena apa? Kita akan OSC. Kalau OSC saya ngajar nutrisi, maka praktek dengan pemberian makan per oral dan juga. Nah, nanti melewati saya untuk NGT tadi, pemberian makanan ya. Nah, misalnya yang eliminasi urin, misalnya pasang kateter kondom, itu akan melewati Bu Titik semua eliminasi urin nanti sama Bu Titik ya. Jadi nanti misalnya hari Kamis ada 20 mahasiswa dibagi ini ada 5 putaran kan, 5 orang dulu muter, selesai orang muter, masuk lagi 5 orang ya, misalnya seperti untuk hari Kamis terakhir dari 10 hari ya. Jadi makanya di sini adalah setiap kelompok akan melakukan praktek masing pembimbing pengeri ya. Pembelajaran yang digunakan adalah small group discussion ya, dan praktek dengan pembimbing pengampu materi. Kegiatan praktikum dilakukan dengan video pembelajaran, pedoman praktikum serta alat. Ini nanti ada itu ya, ada dulu sama logbooknya. Tidak ada penambahan hari bila waktu pelajaran bertepatan dengan peraturannya. Strategi bimbingan di lab ya, strategi kelompok dan setiap kelompok terdiri dari mahasiswa. Nah, ini kelompoknya untuk latihan, perhatikan si Pen. Tadi selain membuat makalah untuk kelompok latihan. Jadi ketika satu kelompok misalnya di satu batch belajar tentang nutrisi. Ya, satu kelompok lagi di tentang eliminasi fekal. Satu batch belajar tentang urin. Begitu muter nanti. Ya. Ini si Pen. Ya. Jadi kelompok untuk membuat makalah satu yang latihan supaya tidak ya. Jadi kelompok 1 tentang nutrisi, kelompok 2 eliminasi, kelompok 3 eliminasi fekal, kelompok 5 perawatan jenazah. Ya, kita untuk hari pertama
kalau nggak salah itu demonstrasi ya. Kemudian latihan mandiri. Nah, hari terakhir tanggal Kamis Jumatnya kita akan OSC ya. Jadi saya hanya duduk di saat ya. Saya hanya duduk di yang ada NGT-nya. Nanti semua mahasiswa akan melalui dan juga 5 dosennya ya. Jadi semua putar-putar di 5 tempat tidur. Jadi agak berbeda dengan semester kemarin. Penilaian tentunya kita peraturan akademik ya. Dari minimal 80%. Praktikum itu kalau nggak salah harus 100 ya. Yang klinik ya. Oke. Skornya ya Anda tahu menggunakan minimal itu B+5 ya. Semuanya harus berusaha agar nilainya 3,25. Bawah. Terus ke bawah nilai teori. Ya. Jadi teori uji tulis dan UAS dan juga nilai presentasi ya. Terus ke bawah. Bawah. Ya ini yang kadang-kadang mau mengerjakan kasus jadi tolong di buku itu kasus itu pemicu Anda berpikir pasien seperti itu di lapangan. Ya, jadi di buku masing-masing ya kan mempunyai buku masing-masing. Jadi di buku masing-masing semua harus dikerjakan ya. Kalau kemarin kan hanya satu-satu. Semua harus dikerjakan. Ke bawah. Jadi kasus itu nanti seperti identifikasi data, ya, terutama data fokus. Kan udah belajar data fokus itu apa? Ya, data fokus. Nanti begitu Anda dikasih ya, dan Anda akan ditanya, Pak. Nah ini kemarin diagnosa juga nggak ada yang benar, mahasiswa hanya satu kan diagnosa. Itu kan menyedihkan. Udah keliling ke rumah buat diagnosa masih salah. Itu nggak pernah membuka nursing SDKI ya yang dari PPNI kan ada punya buku tuh ya. KI, Siki dan juga yang dari PPNI. Nah, ya karena itu pedoman saudara bekerja. Ya. Kalau Anda bisa menguasai buku itu, Anda bisa. Ya, saya yakin Anda bisa pasien di lapangan. Nah, waktu kita cukup banyak untuk jadi bukan 2 kali nih salah Ibu nih. Minimal tiap banyak 3 kali ya. Bukunya itu 3 kali. Ini Ibu bisa ya nanti diganti ya. Bukan 2 kali tapi
Jadi tolong nanti di sini benar-benar Anda menerapkan kan ya. Jadi di sini di mata kuliah ini tadi tentang konteks ya, kemudian menerapkan ya prinsip etiknya dan sampai ke tadi proses keperawatan nggak bisa lepas ya. Namanya Anda suatu tindakan itu kan proses keperawatan. Nah, kasus ya. Jadi dari belajar mengidentifikasi data yang mendukung utamanya apa, masalah utama. Nah, dan Anda membuat diagnosis berdasarkan rumusan saudara, tapi harus sesuai SD ya, standar diagnosis ya. Makanya bukunya ya, SDKI, SOP yang sudah Ibu, maaf Ibu, jaringan Ibu masih putus-putus lagi Ibu. muter-muter, pada di laptop juga sama, nggak bisa nggak ada sinyal. Oke, lanjut, kedengeran nggak? Kedengeran Ibu. Ya, ingat ya, jadi kita hanya OSK terhadap keterampilan motorik dan sikap ya. Jadi Anda berhadapan dengan pasien itu tidak mengerjakan satu ya, tadi contohnya memberikan makanan ya, bahwa yang dihadapi itu dengan kondisinya ya, kondisinya lemah kah ya, kondisi ya, kesadarannya pasiennya seperti apa. Nah, dituntut di sini ya. Mendokumentasikan pengasuhan keperawatan. Ingat ya, setiap kita melakukan tindakan dokumentasikan untuk tanggung jawab dan gugat. Itu harus jadi pola. Jadi meskipun nanti Anda pasiennya boneka ya, yang dihadapi bukan orang beneran, Anda harus setiap habis melakukan tindakan kita dokumentasi. Oke, ke bawah lagi naikin. Pengambilan praktika dilakukan untuk prosedur ya, dan dengan mengacu pada lembar kerja prosedur modul pembelajaran praktikum. Penilaian dokumentasi asoprata cukup kebutuhan meliputi kebutuhan dasar ya, pemilihan dapat dikonsultasikan dengan pembimbing dengan pendekatan proses perawatan. Contoh dapat dilihat pada modul laporan mahasiswa dapat proses bimbingan pada periode praktik dengan pembimbing. Laporan dikumpulkan selama periode. Ya, jadi jangan nanti dibawa pulang dosennya ya. Laporan itu akan setiap cuman sekarang begini. Ya harus ada penilaian penilaiannya tetap, tapi selama proses
proses misalnya, saya kan tadi membimbing NGT. Saya akan lihat semua modul saudara yang NGT, ya. Tadi ya B+ itu 3,25 kalau nggak salah. Ya. Situ 3,2 dari jurusan kita sudah 3,25 ya. Oke, lanjut ke bawah. Nah, ini persentase bobot penilaian di tengah semester 30, penugasan 40. Pak Ibu besarkan di penugasan. Karena ujian selama ini Anda selalu jatuh. Ya, mudah-mudahan yang semester ini enggak ya. Semester kemarin juga jatuh. Ya. Kemudian praktikumnya bentar, ini kenapa 70 30? Sebentar. Ini kebalik. Yang 30 itu yang kognitif karena motornya yang 70. Kebalik ya nanti ya. Kan SKS 2 SKS ya. Kebalikannya dengan semester lalu. Praktek. Jadi tolong tuh perhatikan ya. Nilai OS bagus ya. Nanti buku modul kasusnya dikerjakan di modul besar 70%. UTS, UAS dan juga makalah setelah diakan lagi 30%. Jadi yang gede di sini 7. Itu praktika karena 2 tentunya semuanya harus bagus ya. Semua bagus ya. Oke. Lanjut ke bawah. Tadi sudah Ibu sampaikan ya. Untuk topik-topiknya nanti lihat di setiap UTS dan UAS soal karena apa? Hanya satu. Terus ke bawah. Nah, ini kisi-kisi untuk ujian terus. Ini tata tertib ya, tata tertib semua mata kuliah sama ya. Yang sama, lanjut. Nah, ketika karena sakit tolong harus dikirimkan. Nah, ya. Ini buku revisi pakai ya, sekarang akses e-book ya. Atau juga yang dari perpustakaan. Terus Neng, bawah. Jadwal, jadwal. Untuk jadwal ya, sesuai jadwal hari ini ada program ya, sesuai jadwal yang diberi. Itu ada 100 menit. Lihat itu jam 8 itu kan 100 menit ya. Hanya tadi ya, untuk tatap muka 50 menit ya, kemudian lebihnya dipakai untuk tugas juga tugas terstruktur. Nah, adapun 100 menit silakan ya. Bisa untuk menjelaskan 50 menit boleh ya.
Tapi kalau hanya 50 menit, maka sisa kerjakan untuk mengerjakan tugas. Ya. Ini ada 16 pertemuan, lebih dari 16 ini kayaknya. Coba ke bawah deh. Soalnya pertemuan ke-9 itu ke-9. Kalau dilihat jadwal yang dari prodi, maka di pertemuan 9. Ya. Di pertemuan itu jatuh tanggal September. Ibu, maaf. Ini putus-putus lagi, Ibu. Keluar masuk lagi ya. Iya, Ibu. Nah, Baru masuk, Ibu. Nah, ya, di pertemuan 13, 14, 16 terakhir, coba lihat. Ya. Ya, jadi pertemuan 12, 13, 16 itu presentasi matinya sebelum tanggal pertama yang pertemuan Anda harus sudah selesai makalah dengan pembimbing. Satu kelompok ada 8 mahasiswa ya. Nah, 8 mahasiswa. Ya. Ketika Anda presentasi, baik-baik. Ketika Anda misalnya yang kelompok ini presentasi tentang ya lewat NGT. Selain presentasi makalah, Anda menyajikan video. Ya, videonya bisa Anda cariin sendiri boleh. Nah, tapi ada video yang karena apa? Karena nanti akan nyata. Ya. Anda presentasi mempresentasikan video berdasarkan prosedur makalah yang saudara tadi, misalnya makalah yang saya tadi tentang pemberian nutrisi ya. Anda akan cari video bagaimana nutrisi lewat NGT. Apa? Nggak cuman temenmu, nggak cuman ya, Anda kan berdelapan tuh tugas ya. Makalah siapa yang mencari bagus ya, yang sesuai dengan yang dibahas ya, dan dikonsultasikan pembimbing ya. Oke, lanjut ke bawah ya. 16 ditutup UAS. UAS itu sesuai dengan data. Nah, sesuai 29 September ya. Saya kasih 8 sampai 9 karena hanya
soal. Kemudian berikutnya masuk ke bawah nih jadwal praktik. Praktikum itu kan pertemuan, ya. Dengerin si Pek, dengerin. Ya. Tetap harus 16 pertemuan. Punya hari tadi 10. Ya. 10 tadi Senin, Jumat. Jadi supaya jam 16 hari Senin dibikin 2, ya. Jam 8 sampai jam tanda tangan dan juga jam sampai 18 tanda tangan. Selasa sama Rabu kalau nggak salah. Jadi untuk tentu kita akan demonstrasi dosen tadi, ya. Di pertemuan kelima coba nih. Yang kiri itu Senin pertemuan 2, Selasa pertemuan, ya. Sampai Rabu, coba Rabu. Rabu pertemuan spiritual. Nah, itu kan sampai jam 2. Maka Rabu pertemuan ya 13 sampai 18. Prosedur 167. Artinya apa? Di sini kan ada 5 kelompok. Kelompok 1 di bed 1, kelompok 2, kelompok 3 di bed 3, terus 4 di prosedur 6, bed 5, di prosedur 7, bed 5. Nanti akan disediakan 5 dan 6 pertemuan, ya. Jadi Ibu pertemuan, coba ke bawah. Ya, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, yang 15-nya sama 16 terakhir itu 8 sampai 18 kita, ya, ujian OSCE. Jadi nanti siapa tahu setiap kelompok daftar hadir praktik, ya, 16 per, ya, sesuai yang sudah Ibu jadwal jamnya. Lihat ya. Jadi tangan 16 kali. Karena itu tuntutan SKS itu jamnya sudah terpenuhi tadi 10 jam. Ya. 2 minggu atau 10 hari. Oke, sampai sini jelas. Ke bawah, Ibu kan kalian sudah kirim. Bawah. Nah, ini lembar penugas untuk yang makalah nih, ya. Lembar penugasan ada 5 lembar penugas ke bawah terus. Ini kelompok saya, kelompok eliminasi fekal, kelompok eliminasi urin, kelompok Ibu Evi tentang ri, dan terakhir kelompok ini tentang spiritual sampai dengan perawatan. Ini semuanya sumber mental of nursing tetap sama dengan KD1, ya. Fundamental of nursing. Di sana Anda akan belajar konsep spiritual itu seperti apa. Karena di sana kita mempelajari keyakinan agama yang ada. Ya, kan kita nggak tahu nanti saudara. Ya, jadi konsep spirit ada di buku nursing, ya, tentang agama yang ada di muka keyakinannya. Kenapa
pakai perhiasannya gede-gede. Dia lihat kan perhiasannya gede. Hubungannya dengan masalah spiritual. Gitu ya. Jadi sana membahas makalahnya ya. Ini kelompok 1 sampai 5 tadi ada topiknya ini yang sesuai kalian kirim kemarin. Ada format-format penilaian juga ya. Jadi presentasi format apakah pun daring ya. Daring ya kirim. Diisi nama-nama kalian ya. Jadi terus ke bawah coba. Terus ke bawah. Tolong diisi karena ketika akreditasi ditanyakan. Nah ini stop. Nih, format penilaian ini kan ada nama. Tolong diisi judul makalahnya apa kelompok berapa, tanya diisi baru dikirim ke nya ya. Jadi jangan nama kalian ya. Nah, diisi dulu ini yang lengkap. Kelas berapa, kelompoknya siapa saja. Nama pembimbingnya di bawah ditulis. Di bawah mana? Bawah. Kan ada nama pembimbing di sini ya. Juga kalau hari itu kamu presentasinya tanggal 5 September, tulis 5 September. Ya. Terus nama pembimbingnya. Oke, terus ke bawah. Semua nanti itu seperti itu. Ya, ini Anda tahu supaya saya dapat nilai 100. Nah, lihat di sini latar mana. Landasan apa enggak. Ya, kenapa di tujuan penilaian? Oh, makalah saya harus ini supaya nilainya bisa A. Ya. Oke, lanjut. Bobotnya 40% UTS UAS ya, bukan berarti UTS UAS ya, supaya semuanya dapat A. Terus ke bawah. Nah, ini juga sama ya. Ya, cara mengisi duanya sehingga Anda juga harus mengacu ke sini. Nah, ini kelompok 1 namanya sudah ada di situ yang kalian bikin. Kenapa Ibu minta kalian bikin? Supaya ada kenyamanan kerja kelompok ya. Saya cocok dengan si A, saya cocok dengan si B kalian ya. Jadi saya adanya kelompok yang Anda pilih sendiri ini ya, dinamika kelompok ya. Jadi jangan nanti ada terlibat sama sekali ya. Kalau ada mahasiswa yang tidak terlibat sama sekali, namanya di makalah. Ingat ya. Nah, karena di sini kompetensi individu bukan hasil dari dengan kelompok. Ya, nanti juga bagi tugas siapa yang menjawab. Ya. Jadi benar kelompok ini diharap itu cara belajar dan semua ya. Memiliki kemampuan lebih ya di dalam menganalkan kemampuannya ke temannya. Yang mampu belajar dari temannya yang lebih mampu. Kan kita bisa mengukur diri sendiri ya. Harusnya bisa menilai, oh saya ada di kemampuan saya seperti ini. Dan saya harus bagaimana? Oh, saya belajar dengan lebih bagus yang bisa diajak diskusi. Nah, oke. Dengan adanya kelompok. Oke, lanjut. Saya rasa habis. Sampai sini ada pertanyaan sebelum Ibu akhiri.
Mungkin cukup Ibu, dari kami sudah jelas sekali. Saya nggak mau seperti ada banyak simpang siur. Jadi RPS ini di mahasiswa tujuan supaya setiap mahasiswa apa yang akan dicapai dari ya. Jadi semuanya sehingga nanti jelas, oh ya tugas saya nanti saya akan ini kan tanggalnya sudah jelas berarti saya harus kapan saya harus mulai konsultasi. Ya. Dari sekarang bisa mengumpulkan diri ya di dalam kelompok baru hubungannya sekarang juga kan masih sibuk dengan mata kuliah masing-masing ya. Masih bagaimana menyampaikan tanggung jawab. Tetapi Anda tadi kelompoknya sudah jelas. Topiknya sudah mulai berproses di minggu ini. Minggu depan Anda menghadap dosen. Paham ya? Halo, coba dinyalakan. Nyalakan kameranya. SS ya, Ibu nggak bisa SS dipakai pen. Baik Ibu, saya pimpin untuk SS-nya Ibu. Ya. Teman-teman semua nyalain tolong on cam semua. Ya, dari slide pertama 1, 2, 3. Oke. Ada slide kedua 1, 2. Oh, Faisa. Oh ya, tadi Ibu mohon maaf tadi Faisa masih ada kendala jaringan, tadi udah ngabarin saya. Jadi nggak apa izin ya Ibu ya, nggak apa-apa ya Ibu Ya. izin. Ya. Lanjut slide 2, 1, 2, 3. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman semua, terima kasih Ibu. Oke, Ibu Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Waalaikumsalam. ya ke teman-teman ya.